Hai semuanya, balik lagi ke channel YouTube gue, Revita Wijaya Channel. Kali ini ada segmen baru dari gue, yaitu segmen Misgang, Kamis Tegal. Jadi setiap hari Kamis, malam Jumat, gue akan bawain tuh cerita-cerita horor. Ya, baik itu pokoknya pengalaman orang, pokoknya cerita yang mengandung horor-horor gue akan bawain di setiap hari Kamis. Jadi makanya nama segmen ini adalah segmen Misgang, Kamis Tegal. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya seperti apa. Cerita horor kali ini yang gue bawain judulnya adalah kumpulan kejadian horor di rumahku. Oke, untuk informasi aja, jadi setiap kali di segmen Misgang ini, cerita horor yang gue bawain itu based on true story. Jadi bener-bener yang cerita nyata kayak gitu. Dan sejujurnya gue tuh sebenarnya penakut sih, tapi gue akan coba bawain cerita ini buat kalian dan semoga kalian juga, gue nggak takut sendirian deh, jadi seenggaknya gue berbagi ketakutan juga ke kalian kayak gitu. Oke, kan tadi judulnya adalah kumpulan kejadian horor di rumahku. Nah, yang pertama adalah suara orang ketawa. Suara orang ketawa. Nah, jadi gini ceritanya. Sepupunya tuh si cerita ini gue namain dia Mili deh ya, biar ada namanya deh nih, biar kalian juga nggak bingung. Nah, si Mili ini punya sepupu. Nah, sepupunya tuh lagi mandi di kamar mandi bawah rumahnya. Jadi di spot kamar mandi yang bawah itu emang tempat yang paling sepi ya teman-teman, tempat yang paling sepi, yang ya emang sesepi itu, jadi kan otomatis hawa-hawa seremnya ada lah ya. Cuma kejadian anehnya itu apa, kamar mandi di bawah itu cuman bisa dipakai buat pup, buat pipis, buat mandi ya kan. Nah, pas sepupu si Mili lagi mandi, tiba-tiba ada suara cewek ketawa. Gue sih langsung andukan lu kalau udah denger suara orang ketawa. Nah, posisinya ada suara orang ketawa, tapi udah sepupunya lanjutin mandi aja. Pas dia udah lanjutin mandi, pokoknya dia buru-buru mandi, buru-buru mandi, terus dia langsung pas kelar langsung naik ke atas. Dia langsung ke mamanya, "Mah, tadi mama ke kamar mandi bawah ya?" Terus mama ketawa ya. Terus kata mamanya, "Enggak, mama nggak ke bawah, terus mama juga nggak ketawa." Terus siapa dong tadi? Dia, mama dan anaknya dan si sepupu Mili itu saling lihat-lihatan karena mamanya mau ke bawah gitu kan. Terus si Mili juga suka mengalami kejadian hal yang serupa kalau soal orang ketawa. Jadi itu di rumahnya kadang tuh kayak dia mandi, terus abis mandi terus dia ngapa-ngapain, gabut ya kan, terus dia main handphone. Pas lagi main handphone, tiba-tiba dia tuh kayak ngedenger suara ada orang keluar, nenek-nenek. Maksudnya ada orang keluar dari kamar mandi, lalu ada suara nenek-nenek ketawa. Ih, gue jadi parno ya. Pokoknya ada suara nenek ketawa. Ya udah dia langsung buru-buru ya, dia tiduran terus dia langsung baca doa aja kayak gitu. Serem gak sih? Kejadian horor selanjutnya yang dialami Mili dan keluarganya itu adalah ada mata merah yang ngeliatin dia. Serem. Oke, jadi gini ceritanya. Si Mili punya adik. Nah, jadi tuh adiknya tuh disuruh manggil sepupunya yang tadi. Sepupunya tadi dia pokoknya adiknya disuruh manggil sepupunya si Mili tadi di bawah. Spotnya tuh masih di area yang apa namanya, tempat kamar mandi yang tadi tuh. Nah, kebetulan tuh emang tempat kamar mandi tadi yang di bawah itu emang areanya tuh nggak terang gitu, mungkin kayak lampu-lampu kuning-kuning kayak gitu kan, kalian tahu nggak sih lampu bohlam kuning-kuning kan kayak redup-redup gitu, jadi nggak terang kayak lampu putih kayak gitulah. Ininya kayak lampunya tempatnya tuh nggak gitu terang aja, jadi terus ada kamar mandi di bawah kan. Nah, deket kamar mandi itu kebetulan ada satu ruangan yang nggak ada pintunya. Nah, ruangan itu tuh tempat buat naruh barang-barang bekas. Ya creepy sih, kayak serem gitu kan jadinya. Nah, jadi tuh posisinya pasti adiknya si Mili itu turun,
dia pengen manggil si sepupunya itu. Dia ngeliat dia lewatin kamar mandi kan. Gue jadi takut sendiri sih ceritainnya. Dia lewatin kamar mandi, terus pas dia lagi kayak kalau lewat tapi ada sesuatu pasti kita kan berasa dong ya kan, kayak pas dia lewat tuh ada sosok hitam tinggi gede, matanya merah tuh ngeliatin. Ya udah langsung adanya Mili tuh lari ke atas. Kok jadi gue parno sendiri sih ceritanya. Kok dia langsung lari ke atas gitu, langsung panggil mamanya deh intinya kayak gitu. Gue jadi dia sih juga pasti akan lari ke atas sih. Pokoknya udah lari deh, pokoknya bodo amat, whatever apapun. Gue nggak, misi gue nggak selesai juga bodo amat. Yang penting gue lari, gue takut kayak gitu. Kejadian ketiga yaitu adalah adanya suara-suara penduduk gaib. Jadi gini ceritanya. Ini tuh agak, pas gue coba baca tweetnya tuh agak banyak ya, jadi gue coba rangkum. Jadi gini ceritanya, itu di tempatnya dia kebetulan si Mili ini tuh orang Bali, jadi background ceritanya itu ada di Bali. Nah si Mili itu tinggal di atas kali. Nah kata orang penduduk situ, menurut nenek moyang yang nenek terus cerita ke penerus tuh ya, generasi penerusnya, kayak cerita apa ya, udah urban legend gitu. Katanya di bawah kali rumahnya si Mili ini itu ada tempat kampung penduduk orang gaib gitu, namanya adalah Kampung Wong Samar. Jadi kayak dia itu kayak jin tapi mirip sama manusia nih gitu, jadi dibilang Wong Samar kayak gitu. Jadi orang yang kayak jin-jin yang mirip manusia gitu, aktivitasnya juga kayak manusia. Jadi kayak ada aktivitas acara adat, nah terus kayak aktivitas orang jualan, aktivitas di pasar, aktivitas sama kayak manusia deh gitu, kayak di pasar, kayak orang jalan, kayak rame gitu lah pokoknya, kayak kita manusia gitu kan. Tapi di sana posisinya kampung gaib kayak gitu. Nah kejadian aneh pertama itu adalah kejadian yang dialami sama sepupunya si Mili. Ini kejadian si sepupunya lagi nih. Nah jadi si sepupunya si Mili itu yang tadi, yang di kamar mandi tadi, dia tuh ceritanya lagi tidur. Nah terus kayak mengalami kayak ketindihan gitu loh. Pernah gak sih kalian ngalamin kayak tidur tapi kayak ditindih gitu, kayak susah gerak, susah napas, atau kayak dipegangin kayak gitu? Gue sih pernah ya, kayak, dan itu tuh gak enak banget posisi. Nah posisi si sepupunya si Mili itu mengalami kejadian itu kayak ketindihan. Nah pas dia lagi ketindihan itu, dia tuh ngedenger kayak suara rame banget nih, kayak ada acara adat kayak gitu. Tapi akhirnya pas dia sadar tuh nggak ada apa-apa kayak gitu. Akhirnya dia cerita ke Mili kan, makanya si Mili tahu dan bisa ceritain. Terus yang kedua adalah adanya si Mili. Nah jadi posisinya si Mili tuh di lantai 2 katanya. Lantai 2 itu dia ruangan terbuka dan cuma ada satu ruangan tempat taruh apa sih buat upacara adat kayak gitu deh, satu tempat yang buat naruh peralatan acara adat kayak gitu. Nah adanya tuh main layangan di situ. Pas udah rada sore, dia pengen nurunin layangannya, tiba-tiba ada denger suara di sampingnya dia banget, kayak nyuruh ambil tusuk sate. God. Jadi kayak, tapi nggak ada siapa-siapa di situ, bukan dari keluarga juga, karena di lantai 2 tuh sepi, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, cuman ruangan terbuka sama satu ruangan yang tempat cuma naruh barang doang. Jadi cuma dia sendiri doang nih. Terus ada suara ibu-ibu nih nyuruh kayak ambil tusuk sate dong kayak gitu. Creepy banget sih. Akhirnya dia udah buru-buru dia turun ke bawah. Yang ketiga, termasuk kejadian yang terakhir, adalah tangan setan. Ini creepy banget sumpah, gue merinding beneran. Kayak buat gue tuh nih horornya dapet nih ya, gelap kayak gini terus gue ceritain kayak gini sih, gue takut sendiri sumpah. Tapi ya udah, gue akan selesaiin ini sampai akhir. Jadi gini, tangan setan. Jadi ceritanya tuh adalah, jadi tuh si Mili nih jadi dialami sama si Mili nih kan, tadi sepupunya, adiknya. Gue juga agak bingung kok lu gak pernah ngalamin gitu kan. Oh ternyata nih akhirnya dia mengalami. Dia tuh ngalamin ketindihan pas tidur. Ini juga gue suka ngalamin nih ketindihan pas tidur, dan pas gue baca gue takut sendiri dong. Nah gini, jadi ceritanya
si Mili tuh suka ketinggian gitu pas tidur, dia suka kayak sesak napas kayak gitu kan. Akhirnya cerita ke mamanya. Nah akhirnya mamanya itu panggil omnya, suruh datang, mungkin omnya bisa lihat kali ya. Nah pas si omnya cek di kamarnya, dan apa yang ditemukan omnya teman-teman, omnya bilang katanya gini, ada sosok badan tanpa wajah, cuman ada tangan banyak tuh di kolong kasur. Aku takut sumpah, di kolong kasur, karena itu yang bisa yang nindi si Mili pas tidur, jadi kayak gitu. Nah terus omnya gue cerita, kan itu rumah lama ya, jadi omnya tuh sama papanya tuh tinggal di situ waktu masih kecil. Pernah bilang waktu lagi sakit panas, tiba-tiba kayak namanya lagi sakit, tiba-tiba kayak ditampakin sosok badan banyak tangan yang melambai-lambai ke dia, terus dada-dada kayak gitu. Ih, serem banget. Dan itu yang dialami sama mereka kayak gitu temen-temen. Ceritanya cuma 3 kejadian sih yang tadi yang gue ceritain, tapi gue takut sendiri sumpah. Nah coba menurut kalian gimana? Kalian takut gak? Atau kalian pernah ngalamin gak sih di rumah kalian tuh ada kejadian apa? Kalau emang ada, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Kalian bisa tulis kayak ada kejadian apa di rumah kalian. Jadi biar apa sih ya, gue juga tahu nih, oh ada kejadian yang kayak gini juga kayak gitu. Dan gue pengen selipin satu kejadian itu yang dari gue pribadi, itu di rumah gue yang lama. Jadi itu ceritanya, gue tidur sama adik-adik gue anak pertama dan gue punya adik 3. Nah gue tidur berempat, waktu gue masih kecil deh, waktu itu kalau nggak salah gue SMP. Nah papa mama gue tuh di kamar sebelah, cuman kalau emang papa mama gue tidur ngorok itu tuh kedengeran sampai tembus ke kamar gue. Jadi posisi ini kamar gue, di sini kamar mandi, di sini kamar papa gue. Dan yang terjadi itu pas tengah malam banget, ada suara orang. Jadi tuh kamar mandi tempat gue tuh ada tempat cuci piring yang masih di bawah. Jadi kalau cuci piring tuh jongkok atau duduk pakai jongkok gitu loh di bawah. Nah itu kadang suka cuci kaki di situ. Nah itu suara orang cuci kaki dong. Tapi pas gue dengerin, kok ada suara cuci kaki ya? Terus gue panggil mah, pas gue panggil mah tuh ternyata bapak mama gue tuh tidur, dia ngorok berduaan saut-sautan, dan gue nggak, adik gue lengkap. Ya udah gue baca doa aja gue sampai gue tidur. Itu kejadian yang gak bisa gue lupa sampai gue segede gini gitu. Ada juga kejadian yang seserem itu di rumah kalian, coba tulis di description box, di kolom komentar di bawah. Terus gue ambil search ini dari mana, nanti gue tulis linknya itu di bawah di description box, supaya kalian juga mau baca lebih lengkap lagi treat horornya si Mili ini kayak gimana, kalian bisa baca di akun Twitternya langsung aja, nanti gue kasih linknya di bawah ini. Oke? Buat yang suka video ini jangan lupa di subscribe, tolong dong di subscribe videonya yang udah nonton ya please. Terus di like videonya, terus di share kemana aja ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian. Dan ini lumayan buat nambah cerita horor buat kalian. Oke, see you next video.